dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to laugh and sing a sleighing song tonight. Oh, halo teman-teman sekolah minggu. Kita sudah tiba di penghujung tahun. Itu artinya sebentar lagi kita akan menyambut kedatangan Yesus. Oleh karena itu, aku dan teman-teman sekolah minggu akan membuat video kita merayakan Natal bersama-sama melalui live streaming AKBP Cibinong pada tanggal 13 Desember 2020 jam 5 sampai jam 7 malam. Di sana akan ada pembacaan liturgi dan ada drama juga loh. Tadi jangan sampai ketinggalan ya. The Christmas Sekolah Minggu tanggal 13 Desember 2020 hanya di Channel YouTube AKBP Cibinong. Tuhan Yesus memberkati. jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hai Kak Sonya. Hai Kak Renta. Kak, aku mau cerita nih. Kemarin aku ulangan soal agama, terus aku lupa materinya. Wah, emang materinya tentang apa sih, Kak? Itu loh Kak, yang tentang perumpamaan perempuan yang bijaksana dan bodoh. Kakak inget gak sih ayatnya? Aku lupa deh. Hai Kak Sonya, Kak Renta. Hai Bang Peter. Hai Bang Peter. Kakak-kakak lagi ngomongin apa sih? Ini loh Bang, kemarin kan aku ulangan soal agama tuh. Terus aku lupa materinya, ayat apa. Itu loh yang tentang perumpamaan perempuan yang bodoh dan yang bijaksana. Abang tahu nggak sih ayatnya? Aku ingat dulu ya Kak. Aku lupa Kak. Oh iya, aku baru ingat. Kalau diambil dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai 13 tentang berjaga-jaga. Oh iya betul. Oh iya Kak, sama seperti topik kita hari ini, berjaga-jaga menanti Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kita semua. Apa kabar nih adik-adik yang di dalam rumah? Kakak harap adik-adik sehat-sehat dan tetap bersuka cita ya untuk memuji nama Tuhan. Wah betul banget tuh Kakak. Karena di sini adik-adik juga kelihatannya udah pada semangat ya Kakak Renta, Kakak Sonya. Iya betul. Iya, di sini adik-adik udah pada siap ibadah semua. Adik-adik udah nyiapin Alkitab. Terus apalagi Kak Renta? Hati. Betul, ada hati dan juga apalagi Kak Sonya? Uang persembahannya, Bang. Betul, jadi kita sebelum ibadah harus mempersiapkan Alkitab, persembahan dan hati untuk memuliakan Tuhan. Betul kan kakak-kakak? Betul banget Bang. Betul. Nah kita akan mulai ibadah nih, tapi kita akan perkenalan diri dulu nih kakak-kakak. Adik-adik di rumah juga pasti inget dong dengan kakak-kakak dan abangnya. Nama abang Peter Sidauruk dan juga ada kakak siapa? Ada Kak Sonya baru Hutajulu. Ada kakak Sonya dan juga ada kakak siapa nih yang baru kita lihat? Ada Kak Renta, baru tamu. Ada kakak Renta. Tapi kita juga ditemani oleh pemusik juga adik-adik. Di sini kita ada pemusik namanya Abang Stephen Limbong. Hai Abang Stephen. Dan juga seperti biasa ada Abang Riko Sianipar. Hai Bang Riko. Dan juga kita ditemani oleh Amang Sitohang. Hai Amang. Nah adik-adik kita akan memulai ibadah kita nih. Tapi supaya lebih semangat lagi abang punya yel-yel. Adik-adik di rumah inget gak yel-yelnya? Pasti inget dong. Kakak-kakak inget gak yel-yelnya? Ingat dong Bang. Inget dong. Nah coba di sini kalau misalnya abang bilang adik sekolah minggu, adik-adik di rumah jawab Jesus loves me, yes. Coba kita ulang lebih semangat lagi adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, Jesus loves me, yes. Wah keren banget ya kakak-kakak. Nah sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita siapkan hati kita adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Bersaat teduh mulai.
selesai. Sama seperti kasih Allah kepada kita, seperti judul lagu ini, dari Terbit Matahari. Mari kita nyanyikan sambil bangkit berdiri. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Kubukakan dengan amin. Tuluslah hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan supaya diteguhkan kami setia padamu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kelahiran Tuhan Yesus dirayakan pada bulan Desember. Berarti dikit lagi kita akan merayakan Natal loh. Nah, makanya dari itu adik-adik, kita menyanyikan lagu dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi dalam surga tempat Tuhan yang kudus, tak rela bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang hari ini menyaksikan ibadah melalui streaming di rumah, minggu ini kita akan membaca titah atau hukum Taurat. Titah minggu ini diambil dari titah yang ke-6 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus taat serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat
dan membantu kebutuhan hidup mereka. Demikian titah untuk minggu ini. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Wah, seru banget ya kakak-kakak lagunya. Seru banget, Bang. Seru banget dong, Bang. Betul, tapi kakak-kakak masih semangat nggak nih untuk memuji Tuhan? Masih dong. Masih dong. Adik-adik semua pasti semangat juga kan untuk memuji Tuhan. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan sekarang, judulnya Hai Mari Berhimpun dan Bersukaria. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam luka insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, sudah bisa disiapkan Alkitabnya hari ini, karena kita akan membaca epistel atau ayat bulanan. Epistel untuk bulan Desember ini diambil dari kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-23. Demikian bunyinya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya, kalian pernah ketakutan tidak? Ketakutan akan dimarahin mama, takut dalam kegelapan, atau takut tidak mengerjakan tugas? Kalau kalian takut, jangan lupa berdoa, karena Tuhan tidak jauh dari doa. Seperti lagu yang sekarang, Jika Jiwaku Berdoa. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu, dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan
Apa juga yang ketimbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendak-Mu jadilah. Mari kita sama-sama mengucapkan doa pengakuan iman. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita dengan penuh semangat sambil menyanyikan lagu Hati yang Gembira. Senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang mengikuti ibadah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita tunjukkan sikap berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami bersyukur Tuhan karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami mengikuti di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami. Bapa di surga, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami terlebih dahulu Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini, yakni di minggu Advent yang ketiga, tertulis dalam kitab Injil
Matius 25 ayat 1 sampai ayat 13. Kita akan membaca secara responsoria terlebih dahulu dari Inang dan akan dilanjutkan oleh anak-anak sekolah minggu yang sekarang mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami, dan untuk kamu lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukalah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan yang menjadi ayatnya. Coba kita baca ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, yang pasti kita semua tahu gambar apa ini. Ini adalah gambar lilin. Lilin berfungsi menjadi penerang, ya. Lilin berfungsi menjadi penerang, memberi cahaya di tengah kegelapan. Yang pasti kalau mati lampu, dinyalakan lilin, ruangan itu bisa kembali terang. Jadi sangat penting sekali lilin untuk menerangi di dalam kegelapan. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada saat ini firman Tuhan yang disampaikan pada saat ini merupakan suatu pengajaran, ya, merupakan suatu pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang, termasuk kepada kita, termasuk kepada murid-muridnya. Ya, pengajaran apakah yang dilakukan? Pengajaran dengan cara memberikan satu perumpamaan dalam hal tentang kerajaan surga. Iya, ada tadi coba kita baca di ayat 1. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Adik-adik coba lihat ini. Ini ada gambar 5 perempuan yang bodoh dan 5 perempuan yang bijaksana. Kenapa ya dikatakan ada yang bodoh dan ada yang bijaksana? Apa sih yang membuat sehingga dikatakan ada 5 yang bodoh, ada 5 yang bijaksana? Kenapa ya? Coba dilihat di ayat selanjutnya, ya. Gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, dibawa pelitanya. Ini coba lihat, ini dibawa pelitanya,
Ini dibawa pelitanya, tapi tidak dibawa minyaknya. Itu dia, ya. Dibawanya pelitanya, ya, tapi tidak dibawa minyaknya. Tetapi ada 5 gadis lagi, mereka membawa, ya, mereka membawa pelitanya dan juga mengisi minyak di buli-bulinya. Berarti ada persiapan, ya, ada persiapan adik-adik, ada persiapan. Itu dia. Jadi yang 5 tadi membawa pelita tapi tidak mengisi buli-bulinya, tidak mengisi minyaknya. Tetapi yang 5 tadi membawa pelita dan mengisi minyak di buli-bulinya. Itu dia. Lalu apa yang terjadi adik-adik di dalam cerita tersebut? Lalu mereka pun menunggu. Siapa sih yang ditunggu? Mereka menunggu mempelai laki-laki, ya. Mereka menunggu. Lalu ditunggu dari pagi, siang, sore, sampai malam. Kok belum datang-datang ya? Itu kok belum datang-datang ya? Sampai apa yang terjadi adik-adik? Apa yang terjadi sama mereka? Sama perempuan itu, yang perempuan yang 10 itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah karena kok lama sekali datang, mereka ketiduran, tidur sampai ngorok. Sampai ketiduran mereka adik-adik, ketiduran mereka. Tiba-tiba adik-adik ada suara. Mempelai laki-laki sudah datang. Lalu mereka tadi tidur ngorok, langsung terbangun. Mereka langsung terbangun adik-adik. Langsung kebangun mereka. Langsung mereka kebangun langsung. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tadi ada 5 perempuan yang membawa pelita tetapi tidak membawa minyaknya. Mereka langsung ini, ini udah mau habis ini. Ini udah mau habis ini, bagaimana ini? Lalu mereka datang kepada perempuan yang 5 tadi yang membawa minyak, yang mengisi buli-bulinya. Lalu mereka bilang seperti ini, minta dong sama aku dong sebagian minyaknya. Ini apa, lampu saya, pelita saya udah mau padam. Lalu apa katanya? Oh tidak, kami tidak akan memberikannya kepadamu, katanya. Lalu bagaimana adik-adik? Kalau begitu kamu beli aja, ya, kamu beli aja ke warung, katanya. Lalu adik-adik, karena 5 pelitanya yang perempuan yang tidak mempersiapkan tadi, mereka pun jalan mencari. Tetapi perempuan yang tadi, yang 5, yang mengisi buli-bulinya dengan minyak, lalu mereka begitu datang mempelai itu, lalu mereka siap. Mereka siap adik-adik. Lalu pintu pun dibuka, lalu mereka pun bisa masuk. Nah, adik-adik sekolah minggu, bagaimanakah nasib yang 5 tadi? Begitu pintu dibuka, begitu pintu dibuka adik-adik, lalu yang tadi yang mempersiapkan minyaknya mereka masuk. Lalu yang tadi yang masih mencari minyaknya, lalu sudah mereka dapat, lalu mereka datang. Lalu mereka datang, oh udah mau ditutup pintu. Pintunya udah mau ditutup adik-adik. Lalu mereka ketok, tok, tok, tok. Dibilangnya, tolong buka pintunya. Datang katanya, tidak lagi. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa sih yang mau dikatakan melalui firman Tuhan ini? Apa yang mau dikatakan? Artinya adik-adik, dikatakan kita harus selalu bersiap sedia menanti kapan kedatangannya. Kapan kedatangannya? Bersiap-siap, berjaga-jagalah menanti Tuhan. Kapan saja Dia mau datang, seperti tema kita pada minggu ini. Berjaga-jagalah menanti Tuhan. Artinya kita selalu bersiap-siap menanti Dia, bersiap-siap menanti Dia, tanpa kita sedikit pun di dalam kondisi yang tidak memberikan waktu kita terus mempersiapkan diri kita terus
untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan saat dia datang kita dijumpai lagi bertengkar adik-adik. Ya, saat Tuhan datang kita dilihat bertengkar. Katanya nanti, masa anak Tuhan saya datang lagi bertengkar? Ini baik atau tidak? So, ini tidak baik. Jangan kita dijumpai seperti ini saat dia datang kita lagi bertengkar. Kan? Lalu jangan dia saat dia datang kita lagi tidak mau mendengar nasihat mama kita. Kita tidak mau mendengarkan nasihat mama. Saat dia datang katakan, "Mama, saya tidak mau mendengar nasihat mama." Jangan. Seperti itu. Lalu jangan kita saat dia datang kita lagi dijumpai lagi berantem dengan saudara kita, dengan adik atau dengan abang kita. Siapa di sini anak sekolah minggu yang di rumah mau berantem di rumah sama abang, lalu sampai datang mamanya, "Jangan berantem." Sedih banget ya. Nah, jadi jangan kita seperti ini. Tetapi ada baiknya kita mempersiapkan dia bertemu saat dia datang, kita saat kita menolong orang lain. Alangkah berbahagianya kan adik-adik, di saat dia datang kita sedang menolong orang lain. Ini dia. Di saat dia datang kita sedang menolong orang lain. Di saat dia datang adik-adik kita selalu bersama-sama memuji-muji Tuhan bersama dengan teman-teman kita. Di saat dia datang karena kita mempersiapkan diri kita sedang mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Karena Yesus sayang sama anak-anak. Di saat dia datang kita sedang dilihat, kita sedang membaca firman Tuhan. Kita sedang membaca firman Tuhan. Di saat dia datang kita sedang menolong orang lain. Itu dia yang diinginkan oleh Tuhan. Artinya adik-adik bahwa di saat dia datang kita sudah siap dan selalu berjaga-jaga. Dan iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan terus menerus kita melengkapi diri kita di dalam firman Tuhan sembari kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi, melalui firman Tuhan penasehat ini mengajak kita supaya kita selalu mau bertumbuh di dalam Tuhan dan supaya kita siap sedia selalu menanti kedatangan Dia. Jadi firman Tuhan pada saat ini melalui perumpamaan ini Yesus mau menegaskan kepada kita dan juga kepada murid-muridnya untuk selalu siap menanti kerajaan Allah di dalam iman yang benar, percaya kepada Tuhan. Dan kita di saat Dia datang kita dijumpai dengan baik. Bukan di saat Dia datang kita lagi sibuk bekerja dengan hal-hal yang tidak penting, tetapi saat Dia datang kita justru sibuk melakukan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Sama seperti yang Inang tunjukkan tadi gambarnya, di saat Dia datang kita tidak dijumpai di saat kondisi berantem, di saat kondisi kita berantem dengan teman, dengan saudara, tidak mendengarkan orang tua. Tetapi di saat Dia datang kita dilihat kita sedang melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yakni di saat kita mendengarkan firman Tuhan, di saat kita mau menolong orang lain, di saat kita memuji-muji Dia, di situ kita ditemukan. Sama seperti perempuan tadi, dia mempersiapkan dirinya, seketika Dia datang mereka dengan siap sedia. Begitu juga yang Tuhan inginkan kita lakukan. Nah, adik-adik, kita akan sebentar lagi memasuki perayaan Natal. Tetapi di masa Advent ini hampir 4 kali berturut-turut di dalam hal ini kita diajak untuk mempersiapkan diri
hati pikiran kita untuk hidup di dalam yang berkenan di mata Tuhan. Itu yang ingin Tuhan inginkan, sehingga kita pun memancarkan cahaya dimanapun kita berada. Seperti ini ada 4 lilin menyala untuk menerangi di dalam kegelapan. Maka kita juga seperti itu yang Tuhan harapkan. Maka melalui firman Tuhan ini pada saat dikatakan berjaga-jagalah menanti Tuhan, siap sedialah menanti Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu menjadi ayat pedoman kita. Adik-adik boleh menghafalnya di rumah. Ayat 13 dikatakan, oleh sebab itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu harinya ataupun jamnya. Jadi berjaga-jagalah, kita tidak tahu harinya, kapan datangnya Allah, tetapi kita siap sedia selalu di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang menyapa kami. Biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami, sehingga kami selalu mempersiapkan hati dan pikiran kami di dalam menanti kedatangan-Mu. Inilah kami anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu diam di dalam hati kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Tapi kita sebelum mengumpulkan persembahan kita terlebih dahulu menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Kau mengasihiku.
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenalkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita nyanyikan persembahan kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan kasih-Nya kepada kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Selamat Advent buat anak-anak sekolah minggu semua, dan nanti ada guru sekolah minggu juga ada aktivitasnya. Lalu melalui ini juga kami mengumumkan kepada semua anak-anak sekolah minggu bahwa pada hari Minggu tanggal 13 jam 17, anak-anak sekolah minggu HKBP Cibinong, Resort Cibinong akan melaksanakan ibadah perayaan Natal melalui live streaming. Untuk itu kami himbau kepada semua anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua supaya mengikuti ibadah sekolah minggu melalui perayaan Natal. Dan juga kami himbau juga dengan berpakaian rapi. Ya, dengan berpakaian rapi, dan juga semua anak sekolah minggu yang di rumah juga akan mendapatkan hadiah Natal yang akan diberikan oleh Sinterklas dari sektor masing-masing. Dan kami juga akan menghimbau kepada orang tua apabila anaknya mengikuti ibadah Natal supaya juga boleh di video, dan videonya boleh akan disampaikan kepada seksi atau kepada kakak-kakak guru sekolah minggu, dan
dan akan diperlihatkan pada ibadah-ibadah sekolah minggu. Nah, kami juga dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan salam sehat semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan kami percaya semuanya anak sekolah minggu dengan sukacita akan tetap mau mengikuti ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu tetap ada yang akan dilaksanakan melalui live streaming sekolah minggu. Untuk itu lihatlah channel HKBP Cibinong. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.